Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kamu hari ini? Semoga tetap selalu sehat dan selalu ingat untuk mematuhi protokol 3M. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Setelah kemarin kita membahas mengenai komponen darah pada manusia, hari ini kita akan membahas mengenai organ-organ yang menyusun sistem peredaran darah. Langsung saja. Organ penyusun sistem peredaran darah manusia ada dua. Yang pertama adalah pembuluh darah, yang kedua adalah jantung. Pembuluh darah tersebar di seluruh bagian tubuh manusia, mulai dari bagian bawah kulit hingga ke organ-organ tubuh manusia. Sedangkan jantung terletak pada dada bagian kiri. Kita bahas langsung mengenai pembuluh darah. Dari gambar dapat kamu lihat bahwa pembuluh darah tersebar mulai dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Pembuluh darah pada sistem peredaran darah manusia bersifat tertutup. Artinya, darah pada sistem peredaran darah manusia hanya berada di dalam pembuluh darah, tidak masuk ke dalam jaringan. Hal ini berbeda dengan sistem peredaran darah pada serangga yang bersifat terbuka, yang artinya darah tidak melalui pembuluh darah secara khusus seperti pada manusia. Pembuluh darah pada manusia dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pembuluh arteri atau biasa kita sebut sebagai pembuluh nadi. Kemudian ada pembuluh vena atau pembuluh balik dan pembuluh kapiler. Kita lihat bagaimana struktur dari pembuluh darah. Dapat kamu lihat di gambar ini, struktur dari pembuluh darah terdiri dari beberapa lapisan jaringan. Bagian luar disebut tunica adventitia yang terdiri dari jaringan ikat. Kemudian bagian tengah disebut sebagai tunica media yang terdiri dari jaringan otot polos. Dan di bagian dalam disebut sebagai tunica intima yang terdiri dari jaringan ikat. Di bagian dalam dilapisi pula oleh jaringan epitel yang disebut sebagai endotelium. Dan di dalamnya terdapat rongga kosong di mana akan dilalui oleh darah yang disebut sebagai lumen. Nah, perbedaan antara arteri dengan vena dapat kamu lihat pada gambar ini bahwa pada arteri tidak memiliki sekat di sepanjang pembuluh darahnya kecuali pada bagian pangkal. Sedangkan pada pembuluh vena terdapat sekat-sekat atau katup di sepanjang pembuluh darahnya. Pembuluh arteri atau nadi adalah pembuluh darah yang fungsinya membawa darah dari jantung ke jaringan dan organ tubuh lain. Di sini harus digarisbawahi bahwa pembuluh arteri membawa darah dari jantung atau meninggalkan jantung. Berbanding terbalik, pembuluh vena adalah pembuluh darah yang membawa darah ke arah jantung dari jaringan dan organ tubuh. Jadi di sini jelas perbedaan arteri dan vena. Arteri membawa darah keluar dari jantung, sedangkan vena membawa darah masuk ke dalam jantung. Sedangkan untuk pembuluh kapiler adalah pembuluh perantara antara arteri dan vena. Kapiler juga sebagai pembuluh yang menghubungkan antara pembuluh darah dengan jaringan-jaringan tubuh. Di dalam kapiler terjadi pertukaran gas oksigen dengan gas CO2. Nah, kita akan bahas apa perbedaan antara arteri, vena, dan kapiler. Pertama, dari segi dindingnya. Pembuluh arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis. Sebab pembuluh arteri membawa darah dari jantung yang memiliki tekanan yang kuat sehingga membutuhkan dinding yang tebal. Vena dindingnya lebih tipis dan kurang elastis. Sedangkan kapiler dindingnya tipis dan bersifat permeabel atau hanya dapat dilalui oleh zat tertentu. Arah dari arteri meninggalkan jantung, sedangkan arah darah di vena menuju ke arah jantung. Sedangkan kapiler arahnya berasal dari arteriol, karena kapiler adalah pembuluh darah penghubung antara arteri dan vena. Kemudian tekanan arteri sifatnya kuat atau memancar. Maksudnya di sini adalah
Apabila pembuluh arteri atau nadi terluka, maka darah yang keluar akan memancar. Hal ini dapat kamu lihat contohnya pada saat pemotongan hewan kurban, di mana pada saat hewan kurban dipotong, darah memancar, disebabkan pembuluh darah arteri yang dipotong. Kemudian pembuluh vena, tekanannya lebih lemah, dan darah yang keluar hanya menetes. Sebagai contoh, jika kamu terluka, kemudian meneteskan darah, maka dipastikan yang terluka adalah pembuluh venanya. Sedangkan pembuluh kapiler bersifat peralihan antara arteri dan vena. Darah pada arteri kaya akan oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis atau arteri paru-paru. Sedangkan darah pada vena miskin oksigen, kecuali pada vena pulmonalis. Dan darah pada kapiler kaya akan oksigen. Kemudian dari letaknya, letak arteri lebih ke dalam, di mana kamu tidak dapat melihat arteri secara langsung, namun denyut nadi atau denyut arteri dapat dirasakan. Sebagai contoh, dapat kamu rasakan pada bagian pangkal pergelangan tangan ataupun pada bagian leher. Sedangkan vena letaknya berada dekat dengan permukaan tubuh, sehingga kamu dapat melihatnya secara kasat mata. Sebagai contoh, dapat terlihat pada bagian punggung tangan. Sedangkan kapiler letaknya berada di antara arteri dan vena. Terakhir dari katupnya, arteri hanya memiliki satu katup, yaitu pada pangkal nadi. Vena memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh darahnya, sedangkan kapiler tidak memiliki katup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jantung. Jantung adalah organ yang berfungsi untuk mengantarkan darah ke seluruh tubuh, karena jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak bagian dada sebelah kiri dan terlindungi oleh tulang rusuk. Ukuran jantung adalah sekepalan tangan manusia. Jantung terus berdetak selama manusia hidup. Detak jantung sifatnya otomatis, artinya tidak dapat diatur oleh otak, dan ritmis, yang artinya memiliki irama tertentu. Nah, jantung sendiri memiliki 4 ruang, yaitu 2 ruang serambi, serambi kanan dan serambi kiri, kemudian 2 ruang bilik atau ventrikel, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Antara serambi dengan bilik, keduanya terhubung, namun antara bagian kanan dengan bagian kiri tidak terhubung secara langsung. Serambi adalah ruang jantung yang berfungsi menerima darah dari pembuluh vena. Sedangkan bilik adalah ruang jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup yang disebut sebagai katup bikuspidalis. Sedangkan antara bilik dengan pembuluh arteri atau aorta dibatasi oleh katup yang disebut katup trikuspidalis. Sekarang kita bahas mengenai mekanisme peredaran darah manusia. Secara umum, peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Untuk peredaran darah besar adalah peredaran darah yang menuju ke seluruh bagian tubuh manusia. Urutannya adalah dimulai dari bilik kiri, kemudian masuk ke aorta atau pembuluh nadi besar, kemudian ke arteri. Di sini arteri terbagi 2, yaitu arteri yang menuju ke bagian tubuh atas dan yang menuju ke bagian tubuh bawah. Dari arteri terhubung ke jaringan kapiler dan terjadi pertukaran gas dengan jaringan tubuh. Dari kapiler, darah akan masuk ke vena. Di sini, darah di mana dari bilik kiri, aorta, arteri, dan kapiler kaya akan oksigen. Pada saat masuk ke vena, oksigen telah ditukar dengan CO2, sehingga di dalam vena darahnya miskin oksigen. Kemudian dari vena, darah dibawa masuk ke dalam serambi kanan. Nah, untuk peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang menuju ke paru-paru. Urutannya adalah dari serambi kanan ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah yang miskin oksigen
dipompa menuju ke paru-paru, baik paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas antara oksigen dengan CO2, di mana pertukaran ini terjadi dalam kapiler paru-paru. Dari kapiler paru-paru, darah yang tadinya miskin oksigen di dalam arteri pulmonalis menjadi kaya oksigen di dalam vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis, darah akan dikembalikan masuk ke serambi kiri dan selanjutnya akan masuk ke bilik kiri dan seterusnya. Jadi, itulah perputaran peredaran darah pada manusia. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai materi sistem peredaran manusia. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.